Audiovisual pada model pembelajaran Discovery Learning ini dirancang untuk mata pelajaran Gardu Induk di kelas 11 TJ SMK. Audiovisual ini berisi deskripsi, informasi panduan, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi kegiatan belajar 1 III, soal atau latihan siswa, petunjuk pengerjaan latihan, rangkuman. Audiovisual ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning di mana untuk mengembangkan cara belajar aktif peserta didik dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, agar hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan. Peserta didik akan membuka link yang dibagikan oleh guru atau peneliti. Setelah dibuka, maka akan langsung menampilkan audiovisual mengenai materi kegiatan pembelajaran. Petunjuk latihan dengan menonton materi kegiatan pembelajaran hingga selesai dan menyelidiki serta menemukan sendiri latihan lahitan yang diberikan pada materi kegiatan belajar pada audiovisual tersebut. Kompetensi dasar. Indikator. Tujuan pembelajaran. Gardu induk adalah sebuah bagian dari sistem pembangkit, transmisi dan distribusi listrik. Gardu induk mengubah tegangan listrik dari tinggi menjadi rendah, atau sebaliknya, atau juga untuk menjalankan beberapa fungsi penting lainnya. Klasifikasi gardu induk menurut lokasi dan fungsi. Gardu induk transmisi berfungsi menyalurkan energi listrik dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya. Terdiri dari konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang power melalui isolator-isolator dengan sistem tegangan tinggi. Standar tegangan tinggi yang berlaku di Indonesia adalah 30 kV, 70 kV, dan 150 kV. Transmisi 70 kV dan 150 kV ada di Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia. Sedangkan transmisi 275 kV dikembangkan di Sumatera. B. Gardu distribusi. A. Sistem jaringan distribusi primer atau sering disebut jaringan distribusi tegangan tinggi JDTT ini memiliki tegangan sistem lebih tinggi dari tegangan terpakai untuk konsumen. Standar tegangan untuk jaringan distribusi primer ini adalah 6 kV, 10 kV, dan 20 kV. Sesuai standar PLN. B. Sistem jaringan distribusi sekunder atau sering disebut jaringan distribusi tegangan rendah JDTR. Besarnya standar tegangan untuk jaringan distribusi sekunder ini adalah 127-220 kelima untuk sistem lama dan 220-380 kelima untuk sistem baru, serta 440-550 kelima untuk keperluan industri. Fungsi gardu induk A. Mentransformasikan daya listrik. Pertama, dari tegangan ekstra tinggi ke tegangan tinggi. Kedua, dari tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Ketiga, dari tegangan tinggi ke tegangan menengah. Keempat, dengan frekuensi tetap. B. Untuk pengukuran, pengawasan operasi, serta pengaman dari sistem tenaga listrik. C. Pengaturan pelayanan beban ke gardu induk lain melalui tegangan tinggi dan ke gardu distribusi setelah melalui proses penurunan tegangan melalui penyulang-penyulang feeder-feeder tegangan menengah yang ada di gardu induk. Jenis-jenis gardu induk. Jenis gardu induk bisa dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu: pertama, berdasarkan besaran tegangannya. Kedua, berdasarkan pemasangan peralatan. Ketiga, berdasarkan fungsinya. Keempat, berdasarkan isolasi yang digunakan. Kelima, berdasarkan rel busbar. Soal pertama, klasifikasi gardu induk dapat dibedakan menjadi beberapa hal. Coba jelaskan. 2. Sebutkan pengertian dari jenis gardu induk tersebut. Dari animasi tersebut, warga dapat memanfaatkan listrik dengan stabil. Hal apa yang menyebabkan warga-warga dapat menggunakan listrik secara stabil? Coba jelaskan sesuai dengan fungsi gardu induk.
Menurut lokasinya di dalam sistem tenaga listrik, fungsi dan tegangannya tinggi, menengah atau rendah, maka gardu listrik dapat dibagi menjadi A. Gardu induk. Transmisi adalah gardu listrik yang mendapatkan daya dari satuan transmisi atau subtransmisi suatu sistem tenaga listrik untuk kemudian menyalurkannya ke daerah beban industri, kota dan sebagainya melalui saluran distribusi primer. B. Gardu distribusi adalah gardu listrik yang mendapatkan daya dari saluran distribusi primer yang menyalurkan tenaga listrik ke pemakai dengan tegangan rendah. Petunjuk pengerjaan soal pertama. Latihan soal ini dilakukan setelah tuntas mempelajari materi kegiatan belajar kedua. Periksa dan bacalah soal-soal dengan seksama sebelum Anda menjawabnya. Ketiga, berilah tanda X pada salah satu huruf yang Anda anggap benar. Keempat, waktu untuk menjawab latihan soal ini maksimal 25 menit. Kelima, jumlah soal sebanyak 5 soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.